Halo, shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas pada pagi hari ini. Walaupun kita kembali kepada keadaan PKP, namun saya percaya jemaat Tuhan yang ada di luar sana itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Saya mewakili kepimpinan SIB Kota Kinabalu Likas ingin mengalu-alukan semua jemaat Tuhan yang pertama kali datang ataupun mengikuti ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas pagi hari ini. Selamat datang, mari kita sama-sama beribadah sebagai satu keluarga Tuhan pada pagi hari ini. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan ibadah pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkaulah penjaga, pemelihara kami, penghibur kami, penolong kami, dan pemimpin kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Keadaan mungkin berubah, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti melakukan peranan-Mu, kerinduan-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, pagi hari ini Tuhan kami mau satukan hati kami untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa inilah kerinduan kami bersama-sama sebagai umat yang percaya pada pagi hari ini untuk datang kepada Engkau. Kami rindukan firman-Mu, kami rindukan kekuatan yang daripada-Mu apabila mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya kami mendapat pertolongan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan. Apapun yang kami perlukan pada pagi hari ini kami mendapatkannya daripada Tuhan. Dan kami percaya itu akan terus menerus memampukan kami memuliakan nama Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau bersama kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini, keluarga kami, tempat tinggal kami, dimanapun kami berada ke dalam tangan-Mu. Acara ibadah pagi hari ini dari mula sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ini adalah waktu dan momen yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan dan kami mulai ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalamnya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Jemaat Tuhan, mari kita membaca pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan dengan suara kedengaran dan jemaat boleh mengikuti pembacaan ini di screen masing-masing ataupun dalam Alkitab kita masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zifon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir,
janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam sahaja. Diberkatilah yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan iman kami yang sungguh percaya kepada Engkau di tengah-tengah keadaan kami yang pada waktu ini yang tidak menentu. Kaulah Yesus yang beserta kami, Immanuel. Itulah pengharapan kami, kekuatan bagi kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Tuhan yang berkuasa. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dia kuatkan kita. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. We praise You, Lord. We praise You, Lord. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat, Tuhan. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih mampu, Tuhan. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih.
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa bagi beberapa bahan doa pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk bersyafaat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada panggilan untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan, dan kita tahu ada kuasa, ada pekerjaan Tuhan yang bekerja di sebalik doa kita pagi hari ini. Bahan doa ini tertera di hadapan screen kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu ke atas seluruh umat percaya sampai pada sekarang ini. Walaupun keadaan di luar sana dan berita bermacam-macam yang kami dengar, tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan yang kami alami dan yang kami terima sampai pada hari ini. Kiranya kemuliaan Tuhan menyelubungi seluruh tanah ataupun negara kami Malaysia, negeri kami Sabah, dan masyarakat kami. Untuk yang terjebak dengan COVID-19 ini ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus-menerus bekerja dan mendatangkan kelancaran untuk rawatan dan penyembuhan. Kami mau isytiharkan cahaya kemuliaan Tuhan bersinar atas negara Malaysia, sehingga damai sejahtera, keamanan, kemakmuran, keharmonian terserlah di atas tanah kami Malaysia. Keadilan, kebenaran yang daripada Tuhan Yesus Kristus menguasai seluruh alam, di udara, di atas muka bumi, itu menguasai negara kami. Dan kami percaya kasih karunia-Mu ya Tuhan dilimpahkan ke atas seluruh penduduk negara Malaysia. Kami tahu orang-orang percaya akan bersinar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya roh Tuhan menjamah setiap pemimpin negara kami, agar ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam merancang, mengendalikan pelaksanaan ataupun sebarang tindakan, tanggung jawab seorang pemimpin, kami berdoa mereka melakukannya itu atas dasar keadilan, atas dasar takut akan Tuhan. Kami berdoa kiranya sikap yang rakus akan kuasa dan harta benda itu dijauhkan daripada pemimpin-pemimpin kami. Sebaliknya ada hati yang sanggup berkorban bagi kemajuan dan membela negeri, negara, rakyat Malaysia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mau isytiharkan, kami mau imani bahwa Engkaulah batu karang yang teguh, tempat perlindungan bagi setiap orang percaya, tempat kami berseru pada waktu-waktu yang sulit, supaya kami dihindarkan daripada ancaman bahaya, ancaman penyakit, wabah COVID-19 dan bencana-bencana seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Kami tahu ya Tuhan bahwa seruan kami tidak pernah diabaikan, bahkan dipedulikan oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya terus-menerus Engkau menaungi, memelihara umat yang percaya dalam keadaan PKP maupun keadaan darurat pada waktu-waktu ini. Kami sentiasa teguh, percaya terus-menerus kepada Engkau, dan secara jasmani Engkau terus membekali keperluan-keperluan asas kami semua, dan menyediakan perlindungan bagi setiap keluarga dimanapun kami pergi, dengan sikap kami yang tunduk kepada SOP dan peraturan yang sudah ditetapkan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau bekerja mengambil bahagian-Mu, hal-hal yang tidak dapat kami kawal semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih mendengar doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan saya tahu ya Tuhan, kami tahu rintihan hati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau mendengar. Kami naikkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, keyakinan atas kuasa Tuhan kami berdoa pagi ini. Amin. Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan beribadah baik secara online, lalu kita akan merenung firman Tuhan sebagai dasar daripada ibadah kita pagi hari ini. Saya akan membawa jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-14. Saya tidak akan membaca seluruh petikan ini, namun saya akan membaca ayat pertama
sampai kepada ayat yang keempat saja, dan Anda akan menelusuri pembacaan firman Tuhan sendirian. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-14, ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Jefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur untuk pagi hari yang Kau telah berikan kepada kami. Dalam ibadah online ini, mohon kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati nurani kami, baik kami yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun kami berada. Tuhan tanamkan ke dalam hati kami kerinduan untuk menyembah Dikau, serta mempelajari firman-Mu sebagai dasar daripada hidup kami bersama. Pagi ini, biarlah kami menemukan hal-hal yang baru yang mendidik iman kami untuk bertumbuh terus meskipun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu-gugat pikiran kami tolak semuanya itu keluar, dan Tuhan beserta kami. Haleluya, terpuji nama-Mu. Dan bagi hamba yang berbicara tentang kebenaran firman-Mu, biarlah hamba berbicara sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan saja, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah dibaca sebentar tadi, saya memetik sepetikan tema yang agak singkat, yang mudah difahami dan selalunya diingati oleh semua orang, yaitu siap menghadapi krisis. Siap menghadapi krisis. Dengan kata yang sederhana, bersiap sedia berhadapan dengan kendala hidup atau masalah hidup, cabaran, godaan, dan sebagainya, yang coba melemahkan iman seseorang yang percaya kepada Tuhan. Singkatnya, siap menghadapi krisis. Jika kita menelusuri kehidupan kita sejak tahun yang lalu sampai awal tahun ini, ternyata ada banyak krisis yang kita hadapi, bahkan kita tempuhi. Bermula saja pada tahun ini, pandemik COVID-19 tidak putus-putus dalam agenda kehidupan manusia. Sampai pada dalam konteks masyarakat kita, kerajaan telah memutuskan darurat untuk menyelesaikan persoalan atau sebagai suatu jalan untuk membendung COVID-19 ini. Sudah tentu dalam menghadapi krisis ini, ada ramai orang yang mengeluh. Malah ada ramai orang yang tidak dapat menerima kenyataannya. Tapi apakan daya, satu-satunya jalan yang dipilih oleh pemerintah adalah darurat untuk mengawal pergerakan semua rakyat di seluruh negara ini, agar pandemik COVID-19 tidak menular begitu leluasa. Saudara sekalian yang saya kasih, ini hanya satu krisis dalam 1000 krisis yang akan dihadapi oleh manusia. Kalau kita menelusuri firman Tuhan yang baru saja kita baca sebentar tadi, kita mendapati bahwa kitab Keluaran berbicara tentang bagaimana usaha Musa yang diutus oleh Allah membawa keluar umat Israel atau bangsa Yahudi keluar daripada tanah perhambaan di Mesir, dari perbudakan sekian lama. Maka tiba waktunya Tuhan memimpin mereka keluar lewat kepimpinan Musa sendiri. Dan awal tadi dalam pembacaan kita mendapati bahwa Tuhan sendirilah yang berbicara kepada Musa untuk membawa
umat ini keluar. Tapi Tuhan juga mengeraskan hati Firaun supaya Firaun terus mengejar bangsa ini meskipun terperangkap di depan laut Teberau. Sehingga dalam pikiran Firaun, bangsa ini sudah tidak tahu jalan keluar. Malah ia berkata, mereka tersesat. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang benar bangsa ini telah menemui jalan buntu. Setelah tiba di depan laut Teberau, mereka tidak tahu lagi jalan keluar. Sehingga rakyat ataupun orang Israel di bawah pimpinan Musa waktu itu bersungut-sungut. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah dalam menghurai atau mencari tahu tema siap menghadapi krisis, saya membawa jemaat untuk belajar 4 perkara besar melalui petikan ini. Yang pertama, siap menghadapi krisis. Dalam Keluaran 14 tadi kita telah membaca bahwa bagaimana sikap orang Israel memandang Tuhan tatkala berhadapan dengan krisis. Mereka telah berhadapan dengan satu persoalan. Mereka berada di jalan buntu dan tidak tahu bagaimana lagi menyelamatkan diri. Sedang di belakang mereka tentara Firaun mengejar. Alkitab berkata ada 600 kereta. Kereta sudah tentu waktu itu kereta kuda, penuh dengan tentara-tentara dan juga hati yang membara untuk membunuh orang Israel ketika itu. Dan orang Israel sangat ketakutan. Krisis yang mereka temui dalam hal ini. Sehingga mereka bersungut kepada Musa. Nah, yang pertama, siap menghadapi situasi ini. Siap menghadapi krisis. Yang pertama, sikap memandang Tuhan. Bagaimana kita memandang Tuhan tatkala kita berhadapan dengan krisis, berada dalam persoalan, berada di dalam keadaan yang sangat menyusahkan. Itulah bangsa Israel. Pada saat Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir, tidak sedikit di antara mereka yang bersikap menggerutu. Kata menggerutu di sini bukan cari kutu, tapi menggerutu itu bersungut-sungut. Mereka terus menekan Musa. Mereka berkata, apakah tidak cukup kuburan di tanah Mesir untuk kami, sehingga engkau membawa kami di tempat ini untuk dikebumikan? Bagaimana mungkin engkau memimpin kami, sedangkan tidak punya jalan keluar? Bukankah lebih baik kami hanya tinggal di Mesir saja? Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah tentu sebagai manusia, Musa pun sedikit tersindir dan hatinya luka. Tapi yang membiarkan orang-orang Israel ini, orang Yahudi ini terus bersungut sedemikian rupa. Apakah yang diambil atau dibuat oleh Musa tatkala bangsa ini menggerutu? Tatkala bangsa ini bertemu dan berhadapan dengan krisis, ini soal mati dan hidup. Ini soal nyawa, kelangsungan hidup. Nah, di tengah-tengah perkara itulah, maka Musa berkata kepada Tuhan. Musa tetap tabah memimpin mereka, meskipun mereka sangat ketakutan. Musa sendiri pun ketakutan, tidak punya jalan keluar, tapi Musa mempunyai suatu pengharapan. Dan inilah yang menjawab kemustahilan hidup mereka tatkala berada di tengah-tengah krisis waktu itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang Israel terperangkap di tepi laut Teberau dan mereka menghujat Musa. Menghujat Musa maksudnya termasuk Allah yang Musa sembah itu. Coba bayangkan, waktu siang hari Allah memimpin bangsa ini berjalan dalam bentuk tiang awan. Waktu malam hari Allah sendiri memimpin bangsa ini berjalan di tengah kegelapan dalam bentuk tiang api.
Allah sendiri hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa Yahudi. Itulah yang disebut teosentris, Allah yang memerintah. Berpusat kepada Allah sajalah pengharapan orang Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika berada di tepi laut Teberau, mereka kehilangan pengharapan. Mereka memandang masalah lebih besar daripada Tuhan yang pernah dan sedang memimpin mereka. Mereka melihat tentara-tentara Firaun hampir maju dan hampir membunuh mereka, dan mereka melihat itu terlalu besar dan sangat menakutkan, dan mereka melupakan Tuhan. Saudara sekalian, ingat bahwa setiap manusia mempunyai masalah. Setiap manusia mempunyai krisis. Setiap manusia mempunyai kendala hidup. Tapi andai kata Anda tidak punya pendirian di dalam Tuhan, Anda akan kehilangan pengharapan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita memandang masalah itu lebih kecil daripada Tuhan yang kita sembah. Jika kita melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan, kita akan kehilangan pengharapan. Itulah yang dihadapi oleh orang Israel dalam konteks kitab Keluaran. Dan dalam keadaan seperti itulah akhirnya Musa menghadap Tuhan. Musa berseru kepada orang Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-14 saya ulangi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika umat Israel mendengar kata-kata ini, itu bukan sekadar seruan. Itu bukan sekadar laungan daripada Musa. Itu bukan slogan. Dan itu bukan suatu teguran. Tapi itu suatu pengharapan. Pengharapan yang amat dalam. Yang menyentuh pendirian seseorang. Sekali lagi saya ulang baca ayat itu. Musa berkata kepada bangsa ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau saya salah seorang daripada bangsa Israel yang mendengar kata-kata Musa, saya sedikit terdiam. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya diam saja. Dan memang benar, ketika mereka berjalan di waktu siang dan waktu malam, Allah lah yang memimpin mereka. Mata kepala mereka melihat Allah sendiri yang memimpin bangsa ini keluar daripada Mesir. Mengapa mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah ini suatu jaminan pemeliharaan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Memandang Tuhan atau sikap dalam memandang Tuhan itu berkaitan dengan pendirian kita dalam apa juga krisis yang kita alami dan kita hadapi, saudara-saudara. Dan dalam konteks inilah, maka pada akhirnya krisis sebenarnya tidak harus dihadapi dengan sikap yang tegang, sehingga menghilangkan pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Menghadapi krisis dengan sikap yang kelang kabut, sikap yang kurang percaya, sikap yang tidak punya pendirian, sikap yang hampir tidak punya pegangan hidup. Semuanya ini akan menggagalkan kita. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi krisis hidup sangat berkaitan dengan bagaimana sikap kita memandang Tuhan yang selama ini kita sembah. Yang kedua, dalam pasal yang ke-32, kesinambungan daripada kisah ini, kita mendapati bahwa Musa menghadap Tuhan dan berhadapan muka dengan muka, ia menjumpai Tuhan semesta alam di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah yang kemudian disebut 10 hukum itu. Dalam kisah itu, Musa sendirian naik ke Gunung Sinai. Sementara Harun, abang kepada Musa, dan juga Miriam, kakak kepada Musa,
tinggal bersama dengan bangsa ini di lembah Gunung Sinai. Selama beberapa waktu Musa meninggalkan mereka, bangsa ini mengklaim kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat ini. Mereka sudah terbiasa hidup di Mesir dengan budaya Mesir, kebiasaan-kebiasaan hidup Mesir, kemewahan, kesenangan, dan sebagainya. Akhirnya mereka leka. Sementara Musa belum turun daripada Gunung Sinai, maka akhirnya bangsa ini mengugut Harun dan Miriam, serta mempengaruhi mereka. Akhirnya mereka kembali kepada sikap yang lama. Mereka membuat dewi atau dewa dalam bentuk emas, bentuk binatang lembu emas, dan mereka menyembah patung ini. Mereka jatuh kembali dalam dosa. Akhirnya mereka kehilangan iman kepada Tuhan. Israel heboh waktu itu dalam penyembahan anak lembu emas. Dan pada saat Musa menyendiri dengan tujuan mulia, Israel pula atau bangsa ini sibuk dengan dosa mereka. Mereka mampu berpesta pora di lembah Gunung Sinai itu. Mereka melupakan apa tujuan sebenarnya mereka keluar daripada Mesir. Apa tujuan sebenarnya Musa membawa mereka keluar. Sebenarnya bangsa ini perlu dimurnikan. Dengan kata yang lain, Allah ingin menunaikan janji berkat kepada bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, bangsa yang dilindungi. Tetapi mereka lupa semuanya itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang kedua adalah berbicara tentang bangkit dari kegagalan hidup. Bangsa ini perlu bangkit kembali dari keadaan yang berdosa. Mereka harus bangkit untuk menjadi bangsa yang dimurnikan oleh Allah. Musa ketika turun daripada Gunung Sinai, ia sangat murka melihat perbuatan mereka. Kemudian Musa dengan dikuasai kemarahannya, dikuasai dengan kekecewaannya, melihat praktek hidup bangsa ini, ia mengambil 2 loh batu yang tertulis 10 hukum yang diturunkan Allah kepada bangsa ini sebagai panduan hidup. Ia mengambil 2 loh batu ini dan menghempaskannya, menghancurkannya. Tidak ada ayat yang mengatakan atau menghuraikan mengapa Musa berbuat demikian. Tapi jika sekiranya kita menjiwai jiwa atau hati nurani Musa, pasti ia penuh dengan kekecewaan. Ia hampa sekali. Ia berusaha dengan sepenuh tenaga untuk bertemu dengan Allah setelah mendapat 10 hukum dan bertemu kembali kepada bangsa ini. Ia amat kecewa. Ia memecahkan loh batu itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhirnya dengan inisiatif Musa sendiri, Musa kembali menghadap Tuhan di gunung itu. Israel perlu pendamaian karena dosa-dosa mereka. Dan kalau kita melihat pada ayat yang ke-31 dan 32e, ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Mengapa? Karena Musa akhirnya menyesal dengan bertindak demikian. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Bagaimanapun, Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada Musa dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Hal yang kedua tadi kita belajar bangkit dari kegagalan. Jika kita mengevaluasi diri kita setahun yang lalu sampai permulaan tahun ini, ternyata krisis belum lagi selesai. Ternyata krisis yang telah kita lalui setahun yang lalu, kita coba akhiri pada akhir tahun yang lalu dengan tidak membawa krisis ini ke tahun 2021. Ternyata bukan saja ekornya yang terbawa, tapi bermula daripada
agenda pandemi COVID-19 juga. Boleh jadi tahun yang lalu, tahun yang ini pun sama krisisnya, berhadapan dengan krisis yang ada di hadapan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau setahun yang lalu kita gagal, tahun ini apakah kita gagal? Kita tidak menubuatkan kegagalan kita. Tapi seandainya ini adalah bayangan kegagalan kita, karena krisis yang berada di hadapan kita harus bangkit. Walaupun ada bayangan tentang krisis yang lebih besar kita hadapi, kita bangkit. Dengan kata bangkit bukan bermakna kita baru mati lalu bangkit. Tapi bangkit semangat kita yang lemah, semangat kita yang dirundung malang, harus dikuatkan kembali. Seperti Musa, ketika ia turun dari Gunung Sinai, ia sangat kecewa. Boleh jadi ia berkata, sia-sia usahaku membawa bangsa ini keluar daripada Mesir. Bayangkan ketika Musa keluar dari Mesir, membela orang Israel, ia dididik oleh Tuhan di tanah Midian selama 40 tahun. Allah mempersiapkan Musa untuk membawa bangsa ini keluar daripada tanah Mesir. Genap 40 tahun, Musa membawa bangsa ini keluar. Setelah Musa membawa bangsa ini keluar, berada di danau atau di lembah Gunung Sinai, ia turun dari Gunung Sinai, ia melihat suatu kehampaan. Sia-sia. Boleh jadi situasi itu merupakan situasi kegagalan baginya. Apa yang dipikirnya, yang harus ia capai, ia gagal, ia kecewa. Tapi dia bangkit dari kegagalan ini. Dia tahu di tengah-tengah kegagalan hidupnya, kekecewaan hidupnya, akan terbit suatu pengharapan. Ia menghadap Tuhan. Bangkit, bangkit. Dan jangan terus jatuh di dalam kelemahan kita. Saudara-saudara, mari kita hadapi tahun 2021 ini. Dengan bermulanya bulan Januari ini penuh dengan suatu tekad untuk bangkit daripada kegagalan hidup yang lalu. Dan bayangan pada tahun ini rupanya belum selesai, seolah-olah menggagalkan kita. Tapi semangat kita terus bangkit, berharap kepada Tuhan. Apa juga yang akan terjadi. Ini bukan sekadar satu motivasi, tapi satu pengharapan. Karena di dalam Tuhan kita tidak pernah kalah. Di hadapan Tuhan kita akan terus menang. Seperti apa yang Musa katakan kepada bangsa ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Allah lah yang memelihara. Allah lah yang akan terus memimpin kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah krisis. Amin. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita harus menang dalam menghadapi krisis ini? Hal yang ketiga, jika kita membaca kitab Bilangan pasal yang ke-12, masih kisah yang sama. Berkesinambungan terus kisah bangsa Israel ini. Bilangan pasal yang ke-12, Allah sangat mengharap bahwa bangsa ini menjaga kekudusan hidupnya. Allah memimpin bangsa ini dengan menanamkan suatu kerinduan dalam hidup mereka untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Jika Anda membaca seluruh pasal 12, maka terkandung 4 perkara besar. Yang pertama, untuk menjaga kekudusan, seseorang harus rela dihujat orang. Sama seperti Musa, diolok, dihujat. Kata dihujat ini langsung tidak dipercayai dan ditolak. Tapi dia rela. Karena yang ditolak bukan dirinya, tapi Tuhan yang ia sembah. Ia hanya seperti alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan memang pun betul, setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, ia merupakan alat Tuhan. Dan ia harus rela dihujat. Menghadapi krisis. Bukan saja yang apa yang bersandiwara di depan kita, tapi apa yang dikatakan
dan apa yang kita hadapi dari apa yang kita dengar. Yang kedua, menjaga kekudusan dalam konteks bilangan 12 tadi. Allah ingin supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak membalas hujatan atau kejahatan manusia. Rela dihujat, rela diolok, rela ditekan, rela diasingkan karena orang percaya kepada Tuhan, tapi juga tidak membalas kejahatan orang lain. Walau apapun mereka lakukan kepada kita, apapun yang mereka katakan tentang kita, seperti halnya Musa, ia tidak membalas kejahatan bangsa ini kepadanya. Ia diolok dan dikatakan, mengapa kamu membawa kami di sini? Engkau mempersiapkan kuburan untuk kami di lembah ini, tidak cukupkah kuburan di Mesir? Itu sangat pedas dan hati Musa sangat sakit ketika itu. Tetapi ia membuat dirinya rela dan tidak membalas kejahatan orang. Akhirnya siapa yang bertindak? Siapa yang membela orang yang dihujat, orang yang ditolak, orang yang direndah-rendahkan ini? Dalam bilangan 12 kita mendapati bahwa Tuhan bertindak membela Musa. Tuhanlah yang akhirnya menolong Musa. Tuhanlah yang pada akhirnya melindungi Musa. Sama seperti ia melindunginya di tanah Mesir ketika ia membela orang Israel. Kemudian Tuhan bertindak membela Musa dalam mendidiknya selama 40 tahun di tanah Midian untuk mematangkannya, mendewasakannya. Nah, Musa belajar tentang Tuhan. Musa belajar tentang teologi. Bukan 4 tahun, tapi 40 tahun. Disitulah akhirnya ia dimatangkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Musa dipersiapkan oleh Tuhan begitu lama sekali. Dan tidak ada alasan bagi Musa untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi Musa untuk tidak mengetahui kebenaran. Sebab itu Tuhan bertindak membela Musa. Allah membela orang yang benar dimanapun ia berada dan apa juga krisis yang ia hadapi. Dan itulah yang terdapat dalam bilangan 12. Yang keempat, menjaga kekudusan. Tuhan sangat menginginkan agar orang yang percaya kepadanya dan semua orang berdosa kembali kepadanya. Tuhan mengampuni manusia yang berdosa. Dan pengampunan itu sebenarnya adalah aset rohani dalam kehidupan masyarakat orang yang percaya kepada Tuhan. Aset atau harta yang membuat diri kita lebih dikenankan oleh Tuhan. Bukan uang, bukan kebendaan, tetapi kemurnian hati kita. Allah menginginkan kekudusan hidup orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama kita mempelajari bahwa siap menghadapi krisis itu berkait rapat dengan sikap kita memandang Tuhan. Dan yang kedua, bangkit dari kegagalan hidup. Lalu yang ketiga, menjaga kekudusan. Mengapa kita harus menjaga kekudusan? Sebab hanya orang yang kudus yang dikenankan oleh Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya, yang kerinduannya hanya kepada Tuhan, yang dikenankan oleh Tuhan. Demikian Tuhan menginginkan umat Israel ini dapat bersama-sama dengannya. Dengan menjaga kekudusan hidup. Untuk menjaga kekudusan hidup tidaklah terlalu mudah. Karena di kanan, di kiri, di depan dan di belakang kita, tidak henti-hentinya iblis berusaha menjatuhkan kita. Yang paling dalam adalah morality kehidupan seseorang. Moral berkait rapat dengan apa yang kita pandang, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Baik yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang, ataupun di depan mata orang. Tapi di depan Allah semuanya jelas. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Anda dan saya dikenankan Tuhan.
jagalah kekudusan hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mempelajari kisah tentang Miriam dan juga Harun, dalam konteks bangsa Israel ini dibawa Tuhan keluar dari Mesir, kita mendapati bahwa untuk memurnikan kehidupan Harun dan Miriam, mereka harus diasingkan selama 7 hari. Bagaimana Allah memurnikan, menguduskan hidup mereka? Allah mengizinkan penyakit melanda hidup Harun dan juga Miriam. Apakah penyakit itu? Inilah yang dikatakan kusta. Selama 7 hari mereka mengidap penyakit ini yang tidak ada obatnya waktu itu. Dan ketika Miriam dan Harun mendapati diri mereka dihinggapi oleh penyakit yang tidak terobat ini, maka menyesallah mereka. Satu-satunya harapan mereka adalah kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu Allah mengizinkan penyakit melanda hidup Anda. Jangan tunggu Allah mengizinkan bala melanda hidup Anda. Jangan tunggu Allah menghajar kita. Biarlah kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Selalu menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan tidak ada manusia yang suci dalam kata-katanya, pikirannya, hati nuraninya, apalagi tindak tanduk kehidupannya. Maka itu selalu berhadapan dengan Tuhan dengan kata-kata, ampunilah aku ya Tuhan. Kuduskan hidupku, sucikan hidupku, supaya aku lebih berkenan kepadamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang keempat, siap menghadapi krisis. Dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 hingga ayat 13 berkaitan dengan pembacaan dalam Keluaran sebentar tadi. Berbicara tentang sikap taat terhadap keputusan Tuhan. Sikap taat terhadap keputusan Tuhan. Ada agenda di mana Allah lah yang memutuskan keputusan dalam kehidupan kita. Allah lah yang menentukan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan kita tidak dapat membantahnya. Apakah yang berlaku di balik daripada ayat ini? Ada 3 perkara. Yang pertama, kita mendapati Musa ditolak oleh Tuhan. Bukan ditolak karena tidak dikenan, tapi ditolak memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Coba bayangkan, pada agenda permulaan Allah memurnikan bangsa ini dengan mengizinkan beberapa perkara yang berlaku. 1, bangsa ini ditawan sebagai hamba sekian lama di Mesir, lalu dibawa keluar oleh Musa, dan Musa dipersiapkan 40 tahun lamanya, dan sudah tentu kita berpikir bahwa ia seorang pemimpin yang dikenan oleh Tuhan. Tapi kita menemukan kisah Musa dalam ayat ini, ia tidak diperkenankan oleh Tuhan membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Dengan kata yang kasar, ia ditolak oleh Tuhan. Ada 2 sebab mengapa Musa ditolak oleh Tuhan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Dan kita mendapati itu dalam beberapa ayat dalam kitab Bilangan sebentar tadi. Mengapa Musa ditolak oleh Tuhan? Tadi saya katakan ada 2 sebab mengapa Tuhan menolak Musa. Yang pertama, ia berbicara dengan gegabah. Seakan-akan kemuliaan dan kuasa Allah tinggal di dalam dirinya dan juga Harun. Ketika ia melihat praktik hidup orang Israel sedemikian rupa, maka bangkitlah kemarahan Musa sendiri. Ia melayan emosinya dengan gegabah. Kata gegabah tadi adalah kelang kabut, melayan emosi, tidak berpikir panjang, sehingga akhirnya ia mencuri mandat yang belum diberikan Tuhan kepadanya. Bukan itu maksud Tuhan kepadanya. Tapi ia secara kelang kabut, gegabah, berkata-kata. Jadi tidak semua kata-kata kita itu, walaupun kedengarannya berwibawa, bernas dalam kehidupan manusia. Tidak semua kata-kata kita itu berguna.
Dan tidak semua kata-kata yang kita katakan kepada orang lain itu dapat digunakan pakai. Mengapa demikian? Dalam konteks ini, Musa dan Harun sepatutnya menunggu apa kata Tuhan. Jangan mendahului kata Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sikap taat terhadap keputusan Tuhan pada akhirnya Musa ditolak. Memang Musa mungkin merasa sakit hati karena ditolak. Tidak diizinkan Tuhan untuk memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dia redah. Dia bersikap terbuka. Dia taat kepada apa keputusan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, mungkin pernah kita pikirkan bahwa kita pernah bergumul untuk memohon sesuatu. Kita berdoa dan kita yakin itulah jawabannya. Tapi pada akhirnya kita tidak memperolehnya. Jangan kecewa. Karena ada maksud Tuhan di balik daripada semua itu. Tidak ada agenda manusia dalam kehidupannya seharian, mingguan, bulanan, dan tahunan, bahkan seluruh kehidupannya, sepanjang kehidupannya yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan sudah menata sejarah kehidupan kita sedemikian. Seandainya sesuatu perkara tidak terkabulkan, pasti ada pilihan Tuhan. Ada jawaban Tuhan, ada kemahuan Tuhan yang ingin Ia lakukan dalam kehidupan kita. Demikian juga Musa. Akhirnya ia bersikap terbuka kepada risiko daripada apa yang ia lakukan. Yang kedua, ketahanan iman dan juga pendirian iman Musa hingga akhir hidupnya. Ia tetap percaya Tuhan walaupun ia ditolak. Ditolak oleh Tuhan bukan bermakna tidak diselamatkan. Tapi mungkin ada maksud lain yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi, walaupun kita rasa ditolak, terasa Tuhan tidak mendengar doa kita, jangan sesekali meninggalkan Tuhan. Belum tentu Tuhan meninggalkan kita. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan mungkin tidak tercapai, tapi pada akhirnya Tuhan tentukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Hadapi, apatah lagi perolehinya. Yang ketiga, adegan terakhir yang dramatis terjadi tatkala Allah mengizinkan Musa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Walaupun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan izinkan dia melihat dari kejauhan bagaimana bentuk tanah perjanjian itu. Yang lembahnya subur, tanahnya subur, suasananya tenang, dan Tuhan izinkan Musa melihat. Inilah adegan terakhir dari kehidupan Musa melihat tanah perjanjian itu. Apa maksudnya? Semuanya ini diperlihatkan Tuhan kepada Musa untuk memberikan keyakinan kepadanya bahwa suatu hari kelak ia juga akan memasuki tanah perjanjian ini. Tanah perjanjian yang dimaksudkan Tuhan adalah bersamanya di sorga baka. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang pernah jatuh dalam kegagalan, tapi ia bangkit. Ia belajar dari kegagalan itu. Yang pada akhirnya Tuhan memakainya dengan luar biasa. Walaupun tidak berjaya masuk ke tanah perjanjian, bukan bermakna Tuhan menggagalkannya. Karena Tuhan mempunyai agenda dalam kehidupan Musa. Demikian juga Anda. Jadi siapakah yang memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian? Jawabnya adalah anak didik Musa sendiri. Siapakah namanya? Yosua. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari apa yang telah kita pelajari sebentar tadi, berkaitan dengan firman Tuhan atau tema firman Tuhan, siap menghadapi krisis, kita mendapati bahwa kegagalan akan indah jika ditanggapi dengan iman. Jikalau kita gagal, kita harus berpandangan jauh ke depan, ke masa depan.
bersama dengan Tuhan yang membuat kita bangkit dari kegagalan dan menang. Yang kedua, kita mendapati bahwa pahlawan iman dalam konteks firman Tuhan yang baru saja kita pelajari adalah orang-orang biasa yang pernah gagal. Contohnya Musa disebut pahlawan iman karena ia pantang menyerah tatkala mengikuti Tuhan. Anda dan saya juga seperti demikian jika Anda terus menelusuri kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita mungkin gagal dalam kehidupan rohani. Musa gagal, Abraham jatuh, Daud dan Salomo juga mengalaminya, jatuh dalam dosa perzinahan. Namun Tuhan menjamin bahwa ia akan menopang, menolong orang-orang yang beriman. Sekalipun mereka jatuh, tidak sampai tergeletak. Kuncinya ialah bersandar dan berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak menubuatkan kejatuhan kita tatkala kita berhadapan dengan krisis. Tapi dapat kita bayangkan bahwa begitu susah payah dan susahnya kehidupan kita menghadapi krisis hidup. Terlalu berat. Tapi ingat, bila kita melihat krisis itu lebih besar daripada Tuhan, kita akan kehilangan pedoman hidup. Tapi pandanglah Tuhan lebih besar daripada krisis kehidupan kita, maka engkau akan menang. Saya ulangi kalimat terakhir Musa dalam pasal yang ke-14 dalam pembacaan tadi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita tempuhi tahun 2021 dengan berpegangkan kepada firman Tuhan ini. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kalau kita ubah kata kamu itu kepada kita, maka bunyinya seperti berikut. Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Kata diam saja di sini bukan duduk, tapi melihat betapa besarnya pekerjaan Tuhan di balik krisis yang kita hadapi. Maka engkau akan menghadapinya, kita akan mengalaminya bersama, karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita tunduk bersama dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang begitu benar dan kudus adanya, yang mendidik kami untuk siap menghadapi krisis hidup. Meskipun COVID-19 masih berhadapan dengan kehidupan kami setiap waktu, malah tahun ini kami memulai hidup kami dengan berhadapan dengan krisis ini. Tapi berikanlah kami kekuatan, sebagaimana Engkau menguatkan hamba-hamba-Mu dalam konteks firman Tuhan yang telah kami pelajari sebentar tadi. Tanamkan ke dalam hati kami suatu tekad yang sungguh berpegang kepada janji-Mu, bahwa Engkau akan berperang untuk kami dan kami akan diam saja. Kami melihat bagaimana kemenangan yang daripada-Mu dalam kami menghadapi krisis ini. Biarlah firman Tuhan yang begitu benar, kudus adanya, yang kami pelajari pagi hari ini sungguh menjadi pedoman hidup kami, dan Tuhan dipermuliakan serta semua jemaat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan semua anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana-Mu bagi kami, terbaik setiap waktu di hidup kami. Indah rencana Tuhan lewat daripada firman Tuhan dan pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini, itu sangat menguatkan kita. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita mau mengungkapkan ekspresi iman kita kepada Tuhan. Kita mau mengungkapkan kewajiban kita sebagai anak Tuhan dalam bentuk uang persembahan dan persepuluhan. Mari kita khususkan waktu ini mempersiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita bersurai pada pagi hari ini dan menerima berkat daripada Tuhan, kita mau khususkan waktu ini di mana
Ketika kita menerima kekuatan daripada Tuhan, kita juga mengizinkan diri kita untuk melepaskan iman kita dalam bentuk perbuatan, dan salah satunya pemberian kita dan ucapan syukur kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau pada pagi hari ini. Harta benda yang ada pada kami, milik kami ya Tuhan, dalam bentuk apapun, kami mau memberi kepada Engkau ya Tuhan, khusus dalam uang persembahan dan persepuluhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa saat kami memberi ini menyatakan bahwa kami tidak bergantung kepada hal-hal duniawi, hal-hal benda di dunia ini, tapi kami terus bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami mampu memberi, dan kami mau memberikan ini ya Tuhan sebagai tanda bahwa Engkau yang terus-menerus bekerja di dalam gereja kami, dalam masyarakat kami, dan di dunia ini ya Tuhan. Biarlah pemberian kami ini ya Tuhan akan dipakai untuk kemajuan penginjilan maupun kemajuan pelayanan Tuhan di muka bumi. Engkau memberkati setiap yang memberi ya Tuhan. Dan yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini, Engkau terus memampukan kami, sehingga kami dapat memberi di hari yang lain ya Tuhan. Kami bersyukur, dan Tuhan kami percaya ya Tuhan bahwa damai sejahtera, sukacita, kebenaran kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami mau meyakini ya Tuhan bahwa Engkaulah yang terus-menerus memelihara kami. Apa yang kami berikan ini tidak merugikan kami, bahkan melimpah lagi. Tuhan memberkati setiap kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami bersurai, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi tempat sandaran dan tempat bagi kami berseru, mendapat kekuatan kami tepat pada waktunya. Thank you Lord for your grace, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang bekerja begitu hebat dimanapun kami berada. Kami mau isytiharkan damai sejahtera, sukacita, kebenaran terus-menerus menyertai kami, sehingga kami bertemu lagi di dalam ibadah Ahad online seperti ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya dan menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tempahan t-shirt Persekutuan Wanita SIBKK Likas berharga RM28. Hubungi ketua mentoring masing-masing, dan sebarang pertanyaan sila hubungi Setiausaha Pelayanan Wanita seperti yang tertera. Tempahan akan ditutup pada 29 Januari. Pengambilan calon pelajar Tadika Sagak Likas 2021 dibuka sekarang. Anak-anak berumur 4 hingga 6 tahun layak mendaftar. Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan guru besar atau pengerusi lembaga pengelola atau pejabat gereja SIBKK Likas seperti yang tertera. Berikut merupakan pembacaan Alkitab tiap hari minggu ini.